Jadi saya katakan itu adalah bersumber dari intern dia sendiri, dari dalam dia sendiri. Jadi memang dari bawaan dia sendiri. Ada lagi dari luar, eksternal dia itu. Dari eksternalnya ya dari dalam bentuk lingkungan, pendidikan, ya. Kemudian dari budaya setempat. Biasanya anak-anak kalau dia berada dalam lingkungan yang kasih sayang, kemudian dalam lingkungan yang ramah, itu akan melahirkan sifat pembawaan watak yang ramah, betul ya, kasih dan sayang. Lalu ada anak yang begitu dia lahir berada dalam sebuah lingkungan yang keras, kasar, otoriter dan sebagainya, itu akan melahirkan sebuah watak yang keras dan kasar. Itu yang saya maksudkan, memang ada dari dalam dirinya sendiri dan ada dalam bentukan dari luarnya. Membentuk sebuah karakter. Nah, kalau kita kembali kepada perspektif Al-Quran, memang Al-Quran itu lebih banyak memberikan bagaimana mendidik anak dengan baik. Misalnya dalam surah Al-Baqarah nih ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah itu am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qubal maut. Ketika Nabi Yakub itu mau meninggal pada saat sakratul maut, dia tanya kepada anak-anaknya tuh, ya. Qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nah, nanti kalau bapak udah meninggal, apa yang kau sembah, nak? Apa yang kau sembah? Nah, jarang sekali orang tua zaman sekarang ini berkata, "Nak, apa yang kau sembah setelah bapak meninggal?" Jarang sekali. Paling yang dipikirkan orang, "Nak, nanti kau kerja apa, kau makan apa?" Itu yang dipikirkan. Nah, kenapa? Karena memang ya kita jarang terpikir untuk membuat bentuk karakter. Makanya di dalam Luqmanul Hakim, seorang yang bijak, seorang yang banyak memberikan hikmah, banyak memberikan wejangan. Nah, sehingga dalam Al-Quran itu punya surah tersendiri, surah Luqman. Ini semuanya kalau kita lihat itu adalah merupakan metode. Nah, metode. Kayaknya ada penelpon. Kita sapa penelpon dulu, Ustaz ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Teho. Iya, dengan hamba Allah di Teho. Kelihatannya semangat sekali di Mau Teho tanya pada sama sore hari ini. Ustaz. Silakan. Ya, kalau ada yang ingin dibicarakan kan Ustaz tentang tema kita pada sore hari ini. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menurut tanya Ustaz. Ya, silakan. Apa kabar? Sehat makan dulu tadi. Ya. Ini ya anak kawan saya itu yang istrinya tamat Quran tiap hari, masuk Quran. Yang bapaknya baca doa di mana yang tahlilan dia baca doa. Tapi anaknya jadi jaga lambung kemana Ustaz? Anaknya nakal. Itu yang saya tanyakan, apa sebabnya? Iya. Itulah Ustaz ya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu hamba Allah di Teho nih Ustaz. Ya. Bapaknya pintar baca doa. Ya. Ahli agama gitu. Ya. Tapi jika kita melihat anaknya, mungkin ini problematika zaman sekarang juga nih Ustaz. Gimana tanggapannya? Ya, kalau tadi ada saya katakan sebuah teori ya, karakter itu bisa jadi dari keturunan, bisa jadi. Tapi kasus seperti ibu ini tadi ya, ini menafikan teori itu bahwa tidak semua keturunan berlaku kepada anak. Nah, buktinya itu anak bapaknya rajin baca Quran, bapaknya orang soleh, tapi anaknya bergajul kan? Iya. Nah, artinya apa? Bahwa memang tidak serta-merta teori itu benar. Bisa dikatakan teori itu sifatnya sementara. Iya. Atau juga itu ada orang tuanya yang bergajul, anaknya baik. Nah, jadi oleh karena itu memang Allah sendiri nggak katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bahwa kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk ya kepada orang-orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan petunjuk itu.
Jadi walaupun bagaimana ya, orang tua mau menjadikan anaknya itu menjadi anak yang baik, tapi belum ada hidayah dari Allah, maka tidak bakal bisa. Kenapa? Maka oleh karena itulah perlunya ada doa. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang menuangkan hidayah ke dalam hati anak itu. Makanya kalau kita melihat orang tua kita dulu ya untuk membentuk anak itu berbagai upaya. Kadang-kadang dia minta air minum kepada ustaz, guru, kepada tuan-tuan guru, ketemu dengan guru, dengan ustaz, tolong ini cucu saya ini nakal minta ampun, tolong ini tawari air minum nih. Nah, ini dalam rangka doa. Kenapa tidak bisa kita membentuk karakter anak itu? Tidak ada jaminan bahwa dia itu sebagai orang ilmuwan, pintar, lalu anaknya juga jadi pintar. Belum tentu Ustaz ya. Nah, jadi oleh karena itu ini menepikan banyak teori. Nah, oleh karena itulah kasus yang seperti tadi ditanyakan itu ya kita harus kita jalani dulu secara fisiknya, artinya kita lakukanlah pendidikan karakter yang baik mulai dari bayi tadi sampai kepada pendidikan, ajarkan dia mengaji, ajarkan dia baca Quran, berikan pengertian, kemudian carikan lembaga pendidikan yang Islami gitu kan. Kemudian carikan dia tontonan-tontonan yang Islami, kemudian berikan tauladan. Ya, sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah tentunya berikan tauladan kepada anak-anaknya. Ini upaya-upaya zohiriyah, upaya zohiriyah untuk memberikan karakter pendidikan anak. Setelah itu, secara batiniah, nah itu tadi doa. Nah, ketemu ustaz minta doanya, ketemu dengan guru minta doanya. Gitu, artinya semua itu tidak bisa kita paksakan. Betul. Semuanya kekuasaan Allah. Artinya hidayah dari Allah itu sangat penting. Itu kita minta hidayah tersebut dengan doa. Ya. Nah, seperti kasus yang ibu tadi ini. Saya menarik sekali. Ya. Artinya kalau kita menemukan kasus yang seperti ini di masyarakat, artinya jadi buah bibir. Gitu ya. Tadi orang tuanya ustaz, anaknya nakal. Ya. Artinya kita sebagai masyarakat harus mawas diri juga Ustaz ya. Mungkin satu buah himbauan dan pencerahan bagi kita semua bahwasanya kasus yang semacam ini kita sebagai masyarakat yang melihat tidak semerta-merta menjadi omongan. Makanya untuk mengimplementasikan cara kita mendidik anak menjadi anak yang berkarakter ya, menjadi akhlak baik ya, berbudi pekerti yang baik. Sudah di banyak metode-metode pelajaran-pelajaran yang sudah ditemukan. Di antaranya metode yang bisa kita terapkan untuk pendidikan karakter bagi anak-anak kita itu pertama adalah metode hiwar namanya. Hiwar itu artinya kita dialog dengan anak. Itu yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Ismail ketika Bapak mendapatkan mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ini kan metode dialog dari hati ke hati. Nah, kepada anak kita juga seperti itu. Kita ajak anak itu dari hati ke hati kan berdialog. Nah, ayah sekarang udah tua. Kira-kira nanti tidak ada lagi pewaris ayah. Kira-kira nanti kalau ayah meninggal, masa budu min ba'di, apa ya? Ini Nabi Ya'qub alaihissalam seperti itu. Nah, kita juga memberikan pendidikan karakter, pendidikan akhlak kepada anaknya juga seperti itu. Berdialog dari hati. Ini metode hiwar yang ditemukan para ahli ya, bagaimana pendidikan anak itu. Jadi salah satu metode yang sangat penting ini dari hati ke hati ya. Nabi saja berdialog dengan anaknya. Kalau kita melihat orang tua yang sekarang, ya orang tua selalu tidak mau tahu orang tua selalu benar. Yang penting duit, orang tua hanya bisa memerintah. Tidak seperti itu. Artinya Nabi juga mencontohkan bagaimana cara berdialog yang baik dengan anak itu.
Ya, luar biasa sekali. Kalau kita merujuk dalam Al-Quran dan juga sejarah-sejarah selanjutnya. Mungkin metode selanjutnya. Nah, ada metode kisah, kisah. Kisah itu kita meriwayatkan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ya. Misalnya, وَقُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami ceritakan kisah masa lalu dalam Al-Quran. Cerita para nabi, cerita para rasul. Untuk apa? Nusabbitu bihi fu'adak, untuk mengokohkan hati kita, menguatkan iman kita. Nah, kisah-kisah masa lalu itu ceritakan. Bagaimana cerita Nabi Daud, bagaimana cerita Nabi Ismail, bagaimana kisah Nabi Musa, Nabi Nuh. Anaknya tidak mau. Ini kisah-kisah yang